Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asila Faiza Diandra dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari pembuatan perusahaan dan perusahaan saya sendiri itu Nextship Logistik. Oke, di sini ada table of content. Yang pertama itu ada bidang perusahaan, yang kedua visi, yang ketiga misi, lalu selanjutnya ada fungsi manajemen perkantoran, lalu ada tata ruang perusahaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, yang pertama di sini ada bidang perusahaan. Jadi Nextship Logistik ini perusahaan logistik yang berfokus pada pengiriman barang berbasis teknologi dengan pelayanan yang cepat dan andal. Jadi Nextship Logistik ini menawarkan berbagai layanan termasuk pengiriman ekspres, manajemen rantai pasok, penyimpanan, dan distribusi, serta solusi e-commerce. Oke, selanjutnya di sini ada visi dari Nextship Logistik. Jadi, visinya adalah menjadi penyedia layanan logistik terkemuka yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman pengiriman yang cepat, aman, dan efisien bagi pelanggan di seluruh dunia. Oke, jadi di sini kita ada 5 misi. Yang pertama itu menghadirkan inovasi teknologi untuk mengoptimalkan proses pengiriman dan manajemen rantai pasok. Lalu yang kedua memberikan pelayanan pelanggan yang unggul dengan memastikan kecepatan, keamanan, dan keandalan dalam setiap pengiriman. Lalu selanjutnya yang ketiga membangun jaringan distribusi yang luas dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelanggan global. Lalu yang keempat menyediakan solusi logistik yang fleksibel dan terintegrasi bagi bisnis e-commerce dari berbagai skala. Dan yang terakhir adalah berkomitmen terhadap keberlanjutan dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam operasional logistik. Oke, selanjutnya ini ada fungsi manajemen perkantoran dari Nextship Logistik. Jadi yang pertama di sini ada manajemen operasional. Jadi manajemen operasional ini mengelola aktivitas harian perusahaan termasuk pengiriman, penyimpanan, dan distribusi barang. Lalu yang kedua itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memastikan efisiensi operasional. Dan yang terakhir itu memantau kinerja tim operasional dan memastikan standar kualitas terpenuhi. Lalu yang kedua ini ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Jadi SDM ini melakukan rekrutmen dan pelatihan karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Lalu mengembangkan program kesejahteraan karyawan dan menjaga lingkungan kerja yang positif. Lalu yang terakhir yaitu memonitor kinerja karyawan dan memberikan umpan baik untuk peningkatan. Oke, yang ketiga di sini ada manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini mengelola arus kas, anggaran, dan perencanaan keuangan perusahaan. Lalu juga menyusun laporan keuangan dan melakukan analisis untuk mendukung keputusan manajemen. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi peluang investasi dan strategi penghematan biaya. Lalu yang keempat di sini ada manajemen pemasaran dan penjualan. Jadi manajemen pemasaran dan penjualan ini mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan pangsa pasar dan brand awareness. Lalu selanjutnya itu membina hubungan dengan pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir itu mengelola aktivitas penjualan dan layanan pelanggan untuk mencapai target penjualan. Lalu di sini ada yang terakhir yaitu manajemen teknologi informasi. Jadi manajemen teknologi informasi ini mengembangkan dan memelihara sistem IT yang mendukung operasional perusahaan. Lalu juga mengintegrasikan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Dan yang terakhir itu memastikan infrastruktur IT berjalan dengan lancar dan mengatasi masalah teknis yang timbul. Oke, selanjutnya ini ada tata ruang perusahaan Nextship Logistik. Jadi kita ada 8. Yang pertama itu ada lobby dan resepsionis. Lalu yang kedua ruang operasional, yang ketiga gudang dan penyimpanan, lalu ada ruang pertemuan atau ruang meeting, yang kelima ruang kerja karyawan, ruang istirahat, ruang data dan IT, dan ruang HR. Jadi yang pertama di sini itu ruang lobby dan resepsionis. Yang kita tahu tentunya ruang penerima tamu dengan desain modern dan nyaman dilengkapi dengan area duduk dan meja resepsionis. Lalu ada ruang operasional, jadi ruang yang area yang cukup besar dilengkapi dengan stasiun kerja untuk tim operasional dan logistik, termasuk pusat pengendalian pengiriman dan monitor untuk pelacakan pengiriman. Lalu ada gudang dan penyimpanan, jadi ruang penyimpanan yang luas dengan sistem rak dan teknologi manajemen inventaris untuk penyimpanan barang yang efisien dan aman. Lalu yang keempat ini ruang pertemuan atau ruang meeting. Jadi ruangan ini ukurannya besar dan dilengkapi dengan meja kerja ergonomis dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu yang selanjutnya ada ruang kerja karyawan. Jadi ruang kerja karyawan ini sendiri terpisah-pisah jadi perorangan yang berada di tengah-tengah kantor. Lalu selanjutnya ada ruang istirahat. Jadi area istirahat yang nyaman dengan fasilitas seperti pantry, mesin kopi, dan area duduk untuk karyawan bersantai. Lalu ada pusat data dan IT, jadi ruangan khusus yang dilengkapi dengan perangkat keras
dan perangkat lunak untuk mendukung infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Dan yang terakhir itu ruang HR, jadi ruangan untuk tim HR dan area pelatihan bagi karyawan baru maupun pelatihan lanjutan bagi karyawan yang sudah ada. Baik, berikut tata ruang yang saya buat sendiri untuk next shift logistik ini. Eh, jadi kesimpulannya adalah next shift logistik adalah perusahaan logistik berbasis teknologi yang menawarkan pengiriman cepat dan andal serta solusi manajemen rantai pasok dan e-commerce. Jadi visi perusahaannya sendiri adalah menjadi penyedia layanan logistik terkemuka dengan integrasi teknologi canggih. Sedangkan misi kami yaitu mencakup inovasi teknologi, pelayanan unggul, jaringan distribusi luas, solusi logistik fleksibel, dan praktir ramah lingkungan. Lalu fungsi manajemen kami ini mencakup operasional, SDM, keuangan, pemasaran, penjualan, dan IT. Tata ruang kami sendiri dirancang untuk mendukung efisiensi dan kenyamanan termasuk lobby, ruang operasional, gudang, ruang pertemuan, area kerja karyawan, ruang istirahat, pusat data, dan ruang HR serta pelatihan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.